kesombongan orang yang merasa diri atau kelompoknya lebih tinggi dari orang lain. Untuk ini Paulus mengatakan ini anti-Injil. Nah, Paulus mengatakan hati-hati kalau ada orang menyampaikan Injil yang beda dari aku, terkutuklah dia. Kenapa bisa terkutuk? Injil apa yang Paulus maksud? Ternyata yang Paulus maksudkan adalah Injil yang menekankan tentang keunggulan kelompok tertentu atas kelompok yang lain. Nah, ini prinsip yang banyak hamba Tuhan tidak tahu dan tidak sadar dan tidak peka. Dalam tradisi reform disadari bahwa di dalam surat Galatia salah satu hal yang paling menekankan perbedaan antara mana Injil sejati dan Injil palsu adalah Injil sejati membuat semua orang sadar dirinya berdosa. Saya orang berdosa sama dengan umat yang lain, dan karena itu saya perlu Kristus. Sedangkan Injil yang palsu akan mengutamakan kelompok tertentu. Saya orang Yahudi, saya sudah bersunat, saya keturunan dari bangsa leluhur yang sudah mempunyai Taurat dan mempunyai perjanjian dengan Tuhan. Nah, ini berarti membuat mereka menjadi kelompok yang eksklusif, kelompok yang hebat. Lalu ketika Kristus datang dan mati di kayu salib, mereka menganggap Kristus adalah pelayan bagi kelompok eksklusif ini. Ini yang Paulus bilang celaka. Saudara, Paulus tidak menyebut celaka atau terkutuklah untuk hal-hal yang tidak terlalu penting. Tapi Paulus mengatakan celaka, terkutuklah. Kenapa? Karena engkau melayani Kristus dengan cara yang salah. Sebab engkau salah mengenal Kristus. Engkau pikir dia hanya pelayan bagi kaum bersunat. Engkau pikir dia hanya pelayan untuk kelompokmu yang kamu anggap lebih hebat. Maka orang merasa diri lebih hebat dari orang lain. Ini dosa besar. Tuhan tidak toleransi itu. Jadi jangan pikir cuma tentang perbuatan baik saja. Injil nggak boleh tambah perbuatan baik. Tentu Injil tidak perlu perbuatan baik. Tapi yang Paulus marah di dalam surat Galatia bukan mengenai perbuatan baiknya. Injil tidak perlu ditambah perbuatan baik, itu benar. Perbuatan baik kau tidak akan menyelamatkan, itu benar. Tapi surat Galatia sedang berbicara tentang kesombongan orang yang merasa diri atau kelompoknya lebih tinggi dari orang lain. Untuk ini Paulus mengatakan ini anti-Injil. Injil tidak pernah berbicara menguntungkan hanya satu kelompok orang dan mendiskreditkan yang lain. Injil berbicara semua orang-orang jahat, semua orang-orang berdosa, dan semua orang perlu bertobat. Berbahagialah mereka yang berespons dan akhirnya bertobat. Tapi kalau saudara mendengar Injil yang makin memupuk kesombongan saudara, itu bukan Injil dari Tuhan. Karena cerita di baliknya bukan cerita salib. Cerita di baliknya adalah cerita pengagungan diri, pengagungan kelompokku, pengagungan tradisiku, pengagungan golonganku. Ini anti-Injil. Karena di dalam Injil hanya ada fakta, yaitu bahwa umat Tuhan, meskipun sangat diberkati oleh Tuhan, tetap punya sejarah masa lalu yang memalukan. Maka apa bedanya cerita salib yang menyatakan Injil sejati dengan cerita dongeng yang menyatakan Injil palsu? Cerita dongeng mengunggulkan manusia dan memahami Tuhan dengan cara yang salah, yaitu Tuhan cocok dengan keunggulan saya. Sedangkan cerita Injil yang sejati adalah cerita tentang bobroknya manusia dan berapa besar manusia memerlukan Injil. Saudara, kalau baca kitab suci, saudara akan sadar tidak ada tokoh yang dicatat tanpa juga dicatat hal apa yang jadi kelemahannya. Abraham, bapak orang beriman, berapa kali dia mengalami goncang, berapa kali dia goyah, berapa kali dia tidak mempunyai kekuatan dan tidak mempunyai kemampuan. Berapa kali dia mengatakan, 2 kali dia mengatakan, saya tidak punya istri, ini adik saya. Kalau ada orang mau nikahi dia, silakan nikahi, jangan bunuh saya. Ini menyatakan ketakutan yang sangat besar, dan Alkitab tidak sensor bagian ini. Alkitab tidak tutup, Alkitab bagikan. Demikian dosa dari orang-orang lain, Yakub, Ishak, kemudian Yakub, lalu anak-anak Yakub. Semua dicatat adalah orang-orang yang sangat kurang, yang sangat terbatas, yang tidak mempunyai keunggulan apa-apa. Kalau saudara bilang bagaimana dengan Yusuf? Yusuf sepertinya dicatat seperti orang yang tidak ada salah dan cacat. Benar, Yusuf tidak dicatat sebagai orang yang sebagai orang yang bercacat atau punya dosa secara tindakan. Tapi kalau saudara orang Yahudi, saudara baca kisah Yusuf, saudara langsung tahu Yusuf adalah orang yang sangat kasihan. Kenapa kasihan? Karena dia diadopsi jadi orang Mesir. Saudara, bagi orang Israel sangat matters kamu bangsa apa. Kamu bangsa Israel atau Mesir? Seluruh keturunan Yakub mempertahankan diri sebagai orang Yahudi. Memang benar Yusuf dipakai Tuhan untuk memelihara kesejahteraan banyak bangsa. Tapi dia dipelihara jadi orang Mesir. Dia menikah dengan orang Mesir. Dia adalah orang yang jadi Mesir. Dia jadi orang kafir. Nah, ini adalah kekurangan Yusuf.